jasa tidak terstandar gitu ya. Ini sulit ya, memang jasa tidak standar, tapi yang terstandar biasanya tarifnya gitu. Ya. Kalau kita lihat tarif di barbershop gitu ya, itu ada standarnya tarifnya, tapi kualitasnya atau batasan baik atau tidaknya, buruk atau jeleknya, itu tidak bisa kita standarisasi ya. Kemudian mengurangi kontrak rutin, jasa tidak dapat disimpan, jasa membutuhkan keterlibatan pelanggan. Ini feedback ya, feedback itu sangat penting karena mau tidak mau perusahaan akan maju ketika ada feedback. Nah ini di halaman di modul Anda ya. Ini juga banyak menggunakan rumus-rumus sebenarnya ini. Ya. Rumus-rumus persamaan gitu ya, persamaan ya. Tapi tidak usah khawatir gitu ya, tidak usah khawatir. Walaupun Anda bukan orang statistik, Anda sebenarnya bisa gitu. Nah, kenapa saya katakan bisa? Karena yang menggunakan statistik itu nanti adalah orang yang tugasnya memang menganalisa gitu ya, menganalisa, atau biasanya quality controlnya gitu, ya, atau manajer pengawasannya gitu. Nah ini proses pengendalian statistik, ukuran-ukuran kualitas, alat-alat pengendalian produksi, kontrol chartnya digunakan baik untuk atribut maupun variabel. Nah ini ya, ini saya lihat ini sangat sangat banyak rumus gitu ya. Ya. Nah, Z ini adalah jumlah standar deviasi dari rata-rata proses. Nah, rumusnya ada, tinggal tinggal dimasukkan saja. Nah, ini sama ya, sama rumusnya. Saya tidak akan bahas rumus ini ya. Ini semuanya rumus ya. Nah, ini rumus juga gitu ya. Oke, sekarang ada waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit lagi sebelum 10 menit. Ini yang terakhir ya. Ini TQM. Nah, ini juga total quality management. Ini biasanya berkaitan dengan orang-orang di teknik industri sebenarnya, yang ini ya, sekarang ini. Ya. Cuma diadopsi gitu ya, diadopsi. Yang pertama, konsumen mendefinisikan kualitas. Nah, dan kebutuhan konsumen adalah parameter. Ini kita mengenai kualitas gitu ya. Biasanya kalau ya kita kenal kualitas premium, kualitas 1 gitu ya, kualitas 2, kualitas 3 gitu. Artinya ini berkaitan dengan barang gitu ya. Barang gitu. Kemudian bisakah jasa kualitasnya diukur gitu ya? Nah, yang bisa diukur adalah atributnya gitu ya, atribut atau prosesnya. Sedangkan jasa secara fisik tadi di awal saya katakan itu kan tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Sehingga bagaimana mengukur kualitas jasa? Maka salah satu caranya adalah dengan melakukan survei, survei kepuasan pelanggan. Contohnya ketika Anda menggunakan jasa penerbangan A, gitu ya, maka Anda bisa memberikan pendapat Anda, ya, atau layak dijadikan sampling ketika Anda sudah beberapa kali menggunakan fasilitas penerbangan tersebut gitu.
Nah, kalau baru satu kali, maka Anda tidak akan bisa merasakan kualitasnya baik atau tidak, atau tidak bisa menjudge, tidak bisa menyatakan secara langsung atau mengeneral kualitas pelayanan penerbangan A itu buruk gitu. Nah itu untuk mengukur kualitas jasa, maka diadakan survei. Nah, samplingnya adalah orang-orang yang sudah pernah menggunakan beberapa kali. Ya. Kebutuhan konsumen adalah parameter. Gitu. Ini patokannya, gitu ya. Manajemen puncak harus memberikan keteladanan dalam kualitas. Nah, berarti adanya, kalau bicara manajemen puncak, artinya si top manager atau top manajemen harus bisa memberikan contoh terbaik. Oke, ini kualitas adalah masalah strategik dan fokus utama dari perencanaan strategik. Nah ini, bagaimana mereka bisa merumuskan strategik? Ya tadi, berdasarkan metode deskriptif tadi, survei yang dilakukan kepada konsumen. Nah, misalkan konsumen mengeluhkan, ya, kalau Anda sering naik pesawat, ya, kemudian Anda duduk di dekat restroom, gitu ya, atau toilet, gitu ya, itu biasanya akan tidak nyaman, gitu. Karena sebentar-sebentar Anda terganggu, gitu. Ya, sebentar-sebentar ada penumpang yang buka pintu, kemudian airnya kedengaran, gitu. Nah, ini akan mengganggu kenyamanan Anda bepergian, gitu. Nah, bagaimana si pengusaha penerbangannya itu bisa mensiasati agar kita bisa nyaman, gitu, ketika bepergian, walaupun kita duduk persis di samping atau depan belakang kita itu restroom, gitu. Oke. Nah, kualitas adalah tanggung jawab semua karyawan pada semua level organisasi. Nah ini semuanya karena mereka merasa memiliki satu sama lain, ya, maka harus bisa kita terlibat, gitu ya, dari divisi A sampai semua yang ada di situ, gitu. Semuanya merasa bahwa divisi, bukan satu divisi saja yang sangat penting, tapi divisi lain juga penting, gitu. Keberadaan divisi marketing tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada produksinya, gitu. Jadi masing-masing tidak bisa mengukur atau menjudge bahwa dia paling penting. Kemudian masalah kualitas, ya, pada kooperatif, 7 institusi strategi, pelatihan dan pendidikan. Nah, ini ada waktu sekitar 5 menit, ya. Saya sudah membaca beberapa tugas Anda, gitu ya, tugas Anda. Kalau bisa, ya, sebelum tanggal 20, kalau kemarin kan tanggal 25, gitu ya, Anda kumpulkan, gitu ya. Sebelum tanggal 25 saya minta kumpulkan, atau maksimum 20, sehingga kita bisa memberikan guidance-nya, gitu. Ya. Saya sudah lihat ada yang apa? Sudah ya, punya Tia sudah saya lihat. Ya, jadi beberapa tadi sudah ada saya lihat yang dikirim, gitu ya. Ada yang sudah sangat rigid, sudah sangat bagus, gitu ya. Punya Yohanes sudah, yang Yeni Wulandari sepertinya sudah, gitu ya. Sepertinya sudah, tadi saya baca. Nah, Pak Nurul juga sudah saya baca, ya. Jadi Santi, saya lupa nih. Tapi kira-kira oke, nanti setelah ini saya posting lagi, gitu ya, karena salah satu komponen untuk saya memberikan penilaian dari situ, gitu. Oke, jadi kalau sampai tanggal mereka UT-nya minta sebelum tanggal 25, gitu ya, kalau bisa sebelum tanggal itu, atau pada saat
TTM tanggal 20 ya, Anda sudah mengumpulkan semua gitu. Jadi sudah tidak ada tugas lagi sama selain tugas yang tadi, yang nomor tugas yang kedua tadi. Itu saja. Nah, ada yang kesulitan untuk membuat future plan? Ada yang kesulitan? Saya rasa bisa semua ya. Tidak ada yang sulit gitu ya. Ya, karena menulis future plan itu adalah diri Anda sendiri. Anda memotret diri Anda sendiri gitu. Tidak bisa Anda potret orang lain Anda masukkan ke diri Anda. Tidak bisa gitu ya. Nah, itulah yang kemarin kita sebut motivasi. Motivasi berasal dari dalam diri, intrinsik Anda gitu ya. Faktor paling kuatnya. Dan masing-masing orang kalau saya lihat dari beberapa tulisan yang masuk itu punya karakteristik yang berbeda gitu. Kita tidak bisa pungkiri tidak ada yang sama gitu ya. Tidak ada yang sama di dunia ini gitu. Nah, itulah indahnya perbedaan, tapi tetap tujuannya adalah satu gitu. Tujuannya satu, unity gitu ya. Kalau saya sering menyebutnya harmony in diversity gitu ya. Jadi walaupun beragam tapi tetap satu, adalah kepada kebaikan gitu ya. Nah, ada beberapa teman Anda yang menulis sangat jujur sekali gitu ya, sangat jujur sekali tulisannya, kita bisa melihat di situ. Ada yang seperti dibuat-buat juga ada gitu ya. Dan kita tidak bisa membohongi gitu ya. Ketika kita membuat future plan, kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri gitu ya. Jadi future plan adalah proposal hidup Anda sebenarnya untuk ke depan gitu ya. Nah, Anda mau jadi apa, Anda mau melakukannya seperti apa, itu sebenarnya sudah ada di diri kita. Tinggal kita triggernya gitu ya, membuat visi kita itu menjadi lebih jelas lagi. Nah, menjadi jelasnya gimana? Dibuat dengan membuat semacam tulisan-tulisan gitu. Nah, yang ada di pikiran Anda itu Anda kemukakan dalam bentuk tulisan yang seperti kemarin gitu, dan hasilnya luar biasa gitu. Saya sangat bangga, saya terharu membacanya, terus terang saja saya terharu, dan semuanya positif gitu. Ya, terlepas dari ada yang pengen future-nya A, future-nya B. Oke. Waktunya sudah habis gitu ya. Sampai bertemu di TTM kelas hari Minggu. Saya lagi mengatur jadwal nih, apakah pagi atau siang gitu ya. Nanti, tapi pokoknya insya Allah hari Minggu kita ketemu di sana. Ya, kita bahas beberapa pertemuan lagi, 2 kali.